ini kuliah terakhir ya. Akan masuk UTS. Pasang perangkat dulu. Cek. Oke. Dian Hardianto. Hadir, Pak. Suara saya jelas nih ya? Jelas, Pak. Yes. Ahmad Novandi. Francisca Putri Palero. Hadir, Pak. Dea Valentina. Hadir, Pak. Diah Arsil Paraswati. Hadir, Pak. Sambil nanti kita ngulang sedikit mata kuliah kemarin ya. Kita ada 2 bagian untuk elektromekanik sensor ya. Sekarang masuk ke kapasitif, induktif, piezoelektrik. Arif Gabrin. Hadir, Pak. Eza Vergi. Hadir, Pak. Saya random panggilnya. Faza Salsabila Wahyu. Hadir, Pak. M. Rifki Sistianto. Muhammad Kevin Al-Gufron. Hadir, Pak. Putri Ana Dwi Wulandari. Sihaloho Dominika Yohana. Hadir, Pak. Wildanun Nasifah. Hadir, Pak. Desi Amelia. Hadir, Pak. Oke, sekarang jumlahnya hampir 40 ya. Ntar lagi kita mulai. Rahmat Ar-Rashid. Sudah. Jahra Aulia. Hadir, Pak. Rizky Amalia. Hadir, Pak. Adrian Pardomuan. Hadir, Pak. Aulia Hastanti. Ya. Maldini Antau. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Melisa Juwita. Hadir, Pak. Oke, siapa lagi sudah ya? Kita mulai ya. Oke, baik 7:05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita kuliah terakhir ya, menjelang UTS mengenai elektromekanik sensor ya, bagian kedua. Sebelumnya kita telah membahas untuk yang tentang elektromekanik sensor, perubahan resistansi ya, resistif. Kemudian kita masuk ke bagian kapasitif, induktif, piezoelektrik ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas fungsi aplikasi thermal sensor, ya. Kemudian fluida sensor. Sekarang masuk ke elektromekanik sensor ya. Interaktif ya, coba ya. Sambil saya pengen tahu nih konsep yang udah kalian pernah tahu. Sebelum-sebelumnya punya cara pengukuran ya. Cara pengukuran, kemudian cara pelaksanaan tertentu. Itu kalian harus sudah tergambar ya. Karena untuk memahami kompetensi metrologi ini dan instrumentasi, sistem sensor itu bagian utama juga ya. Harus kalian tahu terkait dengan pemahaman sistem sensor. Nanti kalau misalkan uji kompetensi, kalian hanya membutuhkan sebuah sertifikat gitu kan. Tapi kalian tidak memahami konsep bagaimana cara pengukuran dari beberapa fungsi aplikasi sensor misalkan. Nah, makanya konsep ini penting
bukan cuma kalian aja ya, apalagi uji asesor ya, calon asesor gitu. Kadang asesor ini tidak memahami prinsip apa yang sedang dia capai atau kejar ya. Dia ingin jadi asesor, artinya punya kompetensi sebagai asesor, tapi nggak pernah di laboratorium gitu. Banyak-banyak juga ya dari kalangan khususnya kita ya di sini. Mungkin interaktif dong. Kalau misalkan saya tanya, seperti biasa ya, kalian di awal-awal tuh, kira-kira ini cara pengukurannya perbedaannya dengan apa? Fluida sensor, thermal sensor. Gitu. Kemarin di thermal sensor dulu coba, Ahmad Novandi coba. Dia cara pengukurannya untuk thermal sensor gimana? Pak Rahma Anugrah siapa coba? Izin jawab, Pak. Ya, emang enggak? Kalau cara pengukurannya itu ada kontak dan non-kontak, Pak. Kalau cara pengukurannya. Cara pengukurannya, cara pelaksanaannya? Apa Ahmad Novandi, apa Abdul Razak? Cara pelaksanaannya seperti apa? Untuk sensor thermal. Ya. Kalau cara pelaksanaannya juga sama kayak cara penggunaannya ada kontak dan kontak juga, Pak. Ya, untuk kontak thermal dan setimbang thermal ya. Jadi Ya, setimbang thermal, Pak. Setimbang thermal. Sekarang kalau ditanya nih Rahma Anugrah dan yang lainnya Abdul Razak, siapa Ahmad Novandi. Kira-kira nih cara pengukuran elektromekanik seperti apa nih? Cara pengukuran dan cara pelaksanaan pengukuran gitu. Jawab, Pak. Nah, mangga siapa? Kita kan udah masuk kemarin tuh resistif ya. Udah kira-kira ada gambaran nggak bagaimana kita cara pengukuran dengan prinsip elektromekanik sensor? Siapa? Arif Gabrin apa? Gimana, Pak? Tadi kan kita bicaranya cara pengukuran untuk yang sudah kita pelajari ya mengenai sensor thermal. Ya. Ada yang kontak, non-kontak, cara pelaksanaan dengan kontak thermal dan setimbang thermal. Nah, kalau elektromekanik sensor itu bagaimana cara pengukurannya? Elektromagnetik apa sensor itu ya, Pak? Cara pengukurannya. Cara pengukurannya itu kemarin kan udah disampaikan kan? Dengan prinsip apa? Transmisi apa dia? Nah, cara pengukurannya. Transmisi mekanik ya. Transmisi mekanik mengubah ke elektrik. Itu juga sama terbagi dengan ada yang sifatnya kontak dan non-kontak ya. Kalau kita masuk ke kapasitif, induktif, piezoelektrik ya nanti ya kita lihat jadi cara pengukuran thermal dan cara sensor thermal elektromekanik sensor juga dia arahnya nanti apakah dia perlu kontak cara pengukurannya dan non kontak gitu. Nah, dilihat dari perubahan kapasitansi yang terjadi gimana konstruksi. Nah, kalau berbicara ini sebuah instrumen ya kita harus tahu konstruksi instrumennya itu sendiri ya. Mulai dari apakah dia menggunakan prinsip perubahan kapasitansi, induktansi, piezoelektrik ya. Nah, kalau kemarin kita masuk ke perubahan resistansi ya di bagian pertama itu. Contohnya apa? Coba yang sudah kalian pelajari. Nah, kemudian saya sampaikan juga ya, contohnya pada apa aja tuh, strain gauge ya, potensiometer, strain gauge dengan kapasit model misalkan di sini ada induktif proximity sensor dibandingkan kapasitif proximity sensor dengan cara yang resistif tadi kita menggunakan strain gauge ya. Perbedaannya antara kontak dan non-kontak ya. Dari konstruksinya nanti akan tergambar ya. Kita bisa lihat. Nah, saya coba pennya dulu ini. Pointer, pen. Ini sebagai pendahuluan ya buat supaya kalian masuk. Kita sudah bisa kita jabarkan ke bawah ya. Kita masuk untuk mata kuliah elektromekanik sensor. Di sini pada gambar bisa dilihat ya untuk
Ini menggunakan sistem kendali PLC ya. Di sini ada sensor, proximity sensor ya. Lihat ya ini ya. Nah, proximity sensor ya. Nah, ini untuk contoh untuk konstruksi daripada capacity proximity sensor. Nah, dia tanpa kontak tapi dia konstruksinya adalah ada dua, kalau prinsip kapasitansi itu kan dua plat sejajar ya, dengan jarak tertentu. Nah, ini kalau dilewatkan suatu, ya kebetulan sini ada apa sistem kontrol dengan PLC ya, di gambar ini PLC dia menggunakan sensor proximity untuk mengendalikan ketika objek logam ini berada di sekitar atau lokasi magnitude daripada sensor ini ya. Jadi, sebenarnya sensor itu adalah dia mendeteksi magnitude dari yang ada di sekitarnya ya. Besarannya besaran apa gitu. Semua mau sensor, mau bidang apapun dia magnitude-nya ke arah apa. Misalkan di sini adalah dia bicara material logam. Ada sensor-sensor proximity sensor tertentu yang dia bisa mendeteksi material logam, material selain non logam gitu ya. Nah, coba sekalian saya membahas untuk kisi-kisi ya, UTS ya. Ivan Setiawan ya, Mbak. Yang dimaksud dengan sensor apa ya? Sekalian saya nanti mengembangkan yang sudah saya sampaikan. Aryananda Putra, yang disebut dengan sensor. Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, mangga silakan. Kalau sensor itu kemarin adalah suatu perangkat atau device atau sistem yang dapat merasakan suatu besaran fisika, kimia, atau biologi dan meresponnya besaran tersebut dalam bentuk besaran fisika, kimia, dan biologi lainnya dan mengonversi besaran yang dirasakan menjadi besaran lainnya, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicaranya dia suatu perangkat, jadi suatu perangkat, sistem sensor itu sebuah perangkat, dia punya fungsi transmitter. Selain itu ya paling penting adalah di awal itu setiap sensor kan dia harus mendeteksi ya, sudah benar mendeteksi besaran-besaran fisis yang ada di lingkungan. Nah itu lebih kepada magnitude suatu benda yang ada di sekitar gitu. Magnitudenya ke arah mana? Kalau thermal ke arah perubahan panas, kalau foto ke arah perubahan cahaya gitu kan. Kalau viso ke arah perubahan tekanan, magnitudenya ke arah mana gitu. Lebih istilah yang lebih pas tuh kita melihat mendeteksi magnitude daripada kondisi di sekitar ya, itu. Atau mengubah besaran fisis yang ada, besaran fisis, besaran lain yang bisa dikelola kan. Nah, ini contoh untuk apa? Sistem sensor untuk kapasitif proximity sensor, kemudian induktif proximity sensor. Nah, ada induktif proximity sensor. Ini juga sama nih ya. Dia kena arusan apa? Arus pusar dari medan magnet di sini, arus pusar itu kan kumparan yang diberi lilitan sehingga ada arus pusar. Dia nggak dengan jarak tertentu. Tentu dengan jarak tertentu apabila dia menggunakan induktif proximity sensor, ketika ada benda yang berada di sekitarnya entah itu logam non logam. Kalau untuk induktif dia lebih ke logam ya. Kalau yang kapasitif bisa untuk berbagai material. Ini bisa digunakan untuk fungsi aplikasi di bidang aplikasi tertentu ya. Banyak bidang otomotif ya. Nah, kalau di industri itu di sini biasanya dia langsung ke mesin yang putaran tertentu ya. Jadi dengan motor-motor tertentu dengan kombinasi penggunaan daya tertentu itu motor bekerja kan. Diatur, dikontrol dengan sebuah sensor proximity switch. Ketika ada satu piston yang bersentuh, tidak bersentuhan ya, lebih yang berada di sekitar induktif proximity sensor, kapasitif proximity sensor, dia akan memberikan
perintah memberikan input ke sistem kendalinya, kemudian memberikan perintah untuk menggerakkan aktuator gitu misalkan, supaya mesin tadi berhenti gitu. Nah, ini berarti sistem sensor di dalam elemen sistem instrumentasi industri gitu. Nah, jadi cara pengukurannya apa tadi? Cara pengukuran sama ada kontak dan non kontak, cuman menggunakan prinsip transmisi mekanik. Nah, kemarin kita sudah membahas apa aja yang transmisi mekanik yang terjadi di dalam proses gitu kan. Untuk kita memahami elektromekanik sensor, cara pengukurannya ada kontak non kontak ya. Kalau piezoelektrik yang kita lihat di sini ada gambar sebelah kiri ya. Misalkan kita sebuah mikrofon gitu ya. Dia mendeteksi tekanan bunyi ya, bunyi yang sehingga cara pengukuran itu terkategori baik kapasitif, piezoelektrik itu induktif, itu lebih ke arah ke non kontak ya, non kontak. Nah, kalau resistif itu kan kayak strain gauge ya. Strain gauge itu kadang-kadang harus memang harus ada gaya atau tekanan untuk kontak dan untuk yang bagian pertama ya untuk elektromekanik sensor ya, kontak itu yang resistif tuh. Kemudian di sini juga ada nih yang piezo yang ini sebuah bahan tertentu gitu ya. Itu lebih ke ada yang tekanan yang seperti di jembatan timbang itu dia harus kontak ya. Kemudian ada yang lapisan film diberi ada tekanan di sini dia juga harus kontak. Kalau yang untuk mikrofon kapasitor, mikrofon kondensor dia ketika ada tekanan bunyi ya dia bisa mendetek magnitude bunyi yang ada gitu kan. Nah, itu cara pengukuran. Sekarang bagaimana cara pelaksanaannya gitu kan. Itu konsep-konsep penting ya. Ini adalah contoh kalau tadi di dalam elemen sistem instrumentasi menggunakan PLC yang gambar sebelah ini dengan sistem sensor capacity proximity sensor yang sudah bisa berkomunikasi dengan PLC. Kemudian dia menggerakkan satu mesin yang menggunakan jenis mekanik berupa ulir yang diatur berapa putaran dia sehingga menggerakkan mesin yang lain misalkan. Itu lebih kepada sistem sensor di dalam elemen sistem instrumentasi. Kemudian ada lagi yang langsung ke arah ke penunjukan ya. Penunjukan kayak sound level meter, kemudian di HP juga ada ya, dari apliknya ada HP ya, kita lihatnya. Di aplikasi HP, kalau kalian lihat tuh sensor di HP-HP yang keluaran sekarang itu sensornya banyak gitu. Di sini nih kalau lihat ada 2 titik gitu ya. Itu proximity juga dia. Kalau kalian bisa moto dengan melambaikan tangan ya, straight ya itu lebih ke ada proximity sensornya dia. Jadi dia ngedetek ada halangan, ada benda yang lewat tangan kita gitu. Sehingga dia memberikan misalkan off, kamera on gitu kan. Ini juga bisa dengan seperti sound level ya, kayak di dalam HP juga ada mic-nya, mic yang bisa kita hubungkan dengan aplikasi tertentu sehingga dia bisa membaca berapa desibel ya ketika Anda mendengarkan musik bisa melalui HP ini bisa kita lihat berapa kebisingannya gitu kan. Kemudian ini ada sound level yang sebelahnya ini adalah dibandingkan dengan sound level sebuah instrumen ukur yang menampilkan display, ada yang sampai ke display, ada yang diteruskan di dalam sistem elemen instrumentasi industri, dikontrol untuk menggerakkan suatu mesin mekanik gitu misalkan. Nah, mungkin itu ya jelas ya di awalnya sebagai pendahuluan, kita masuk kepada cara
Tadi cara pengukuran, bagaimana pelaksanaan pengukurannya ya. Pelaksanaan pengukurannya nanti berdasarkan kapasitif induktif ya. Nah, kita juga sebelumnya perlu memahami bagaimana prinsip dasar transmisi mekanik ya. Kalau di sensor fluida cara pengukurannya ada ketika di dalam suatu medium ya. Nah, ini secara gambaran umum ya. Ada gangguan berupa diberi penghalang misalkan, sehingga timbul beda tekanan ya antara yang ada yang keluar. Ini juga kita bicaranya nanti ada sensor DP cell ya, diferensial DP. Kalau straight gauge juga sama tuh, sebenarnya ada perubahan deformasi terus berbanding dengan R. Sama ini, tapi kalau ini kan kalau fluida itu perubahan tekanan ya karena diberi penghalang sehingga dia ada perbedaan antara tekanan awal dengan tekanan akhir gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk mekanik elektromekanik sensor ya. Mekanikal ke elektro berarti dia ada cara pelaksanaan pengukurannya. Sebenarnya setiap perubahan dari transmisi mekanik ke elektro dia ada gangguan ya, tergantung nanti dari konstruksi instrumen yang ada ya. Apalagi ke arah listrik ya. Ketika ada, sebentar saya belum absen ya. Sambil jalan kita absen ya, saya coba satu-satu dulu. Ini jelas sampai di sini, ada pertanyaan langsung aja kalau ada pertanyaan ya. Tadi jelas ya antara sistem sensor yang digunakan di dalam elemen sistem instrumentasi industri. Nah, itu nanti di kisi-kisi juga keluar tuh. Di kisi-kisi UTS gitu. Jadi bagaimana prinsip sensor di dalam sistem sensor di dalam sistem yang lebih luas lagi. Nah, di sini ada elemen sistem instrumentasi. Ya. Anda jelaskan coba. Nah, dari berbagai terutama diarahkan kepada prinsip pemenuhan persyaratan pabrikasi ya industri ya, lebih ke kita ingin melakukan mengembangkan suatu sistem sensor yang digunakan untuk mempermudah dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di pabrikasi untuk mutu tadi, yang ke arah mutu ya, itu dijelaskan ke arah sana lebih baik ya. Jadi bisa melihat wawasan kalian juga mengenai standarisasi, metrologi dan instrumentasi. Ya, kalian membahasnya harus lebih detail gitu. Itu poin juga nanti kalau kalian menjawabnya hanya sebatas definisi letterlock yang ada di buku, berbeda dengan orang yang sudah pengalaman di lapangan gitu kan. Apa kebutuhan yang di bidang metrologi instrumentasi yang Anda ketahui sampai dengan standarisasi, kalian jelaskan itu nanti. Itu lebih bagus seperti itu. Kemudian dia juga selain sebagai sistem sensor di dalam elemen sistem instrumentasi, juga kalian harus memandang sebagai instrumentasi yang menghasilkan angka pertunjukan pengukuran yang akurat. Misalnya. Nah, gimana Anda menjelaskan sistem sensor di dalam suatu elemen yang akhirnya adalah elemen display yang berupa penunjukan angka pengukuran. Nah, kalian jelaskan itu kisi-kisi juga ya. Cara pengukuran mulai dari sensor thermal sensor, fluida sensor yang sudah kita sampaikan ya, sampai kepada ini elektromekanik sensor. Nah, jadi dari elektromekanik sensor yang bagian kedua ini kan kapasitif, induktif. Oke, kita sekalian bahas pengulang sedikit yang resistif ya, yang kemarin ya, yang resistif. Sebenarnya dia pelaksanaan pengukurannya adalah menggunakan prinsip dasar transmisi mekanik ke elektrik. Pasti nanti ada beban ya, gangguan ya, kayak di sini ya. Kalau di sensor fluida ada aliran fluida, ketika diberi penghalang, dia ada tekanan ini berubah, ada perbedaan tekanan gitu kan.
Dan di sini kalau di elektromekanik nanti ada perubahan hambatan R, ya, resistif makanya. Nanti ada perubahan kapasitansi ya. Ada perubahan kapasitansi ya. Ada perubahan nanti induktansi ya, itu sama gangguan juga ya. Pelaksanaan pengukurannya ada gangguan-gangguan berupa perubahan induktansi, berupa perubahan kapasitansi ya. Nah, berarti ini namanya apa sebenarnya? Gangguan-gangguan itu sebenarnya beban ya kan? Beban di sini juga sebenarnya ada beban yang di penghalang ya, berupa penghalang. Ini beban sebenarnya. Mau R mau C ya. Itu ya, sebagai beban di dalam satu sistem ya kan? Ada gangguan. Kalau menggunakan prinsip elektrik ada impedansi sehingga yang nanti ada ketika ada aliran arus diberi power supply unit, ada arus yang nanti ada impedansi, ada perubahan suhu juga nanti di dalam satu rangkaian elektrik itu gangguan juga. Sehingga kita kemarin belajar mengenai apa? Dummy gauge ya, dari strain gauge yang ada perlu dibuat satu modifikasi dummy gauge untuk menghilangkan gangguan suhu tadi. Nah, tapi memang kayak aliran fluida itu kan ada aliran laminar, ada aliran turbulen. Bagaimana supaya kita bisa mengukur tadi dikondisikan dengan kondisi aliran itu yang laminar. Kondisikan dulu kalau dia memang alirannya nggak beraturan gitu, harus yang beraturan gitu. Ini juga seperti itu gitu. Ada gangguan-gangguan berupa perubahan suhu, impedansi harus tadi difilter entah supaya bisa terbaca dengan baik. Nah, secara prinsip gitu. Nah, tapi dengan apa? Kita juga harus dengan catatan harus memahami bagaimana sih prinsip dasar transmisi mekanik ya, yang sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah teknologi mekanik gitu kan. Nah, itu terbagi sebenarnya yang paling penting dalam beberapa kategori: gear drive, belt drive, ya, change drive, touch belt, ya, disc drive, ya, menggunakan rantai dengan change drive dengan beltnya, ada gearnya kan, ada yang bergerigi, ada berupa disc cakram gitu ya. Nah itu sebagai bentuk kategori transmisi mekanik kalian harus paham, ya kan. Sebagai contoh ini adalah yang untuk perubahan resistif ya, di prinsip elektromekanik sensor untuk resistif ya, contohnya potensiometer ya. Ini ada menggunakan prinsip gear ya. Dia berupa translasi geser ini ya, kontaknya digeser ya, jadi ada potensiometer geser ya, translasional, kemudian ada rotasional. Itu dia bisa berotasi sekian. Kalau misalkan kita melihat mikrometer ya, dengan jarak ulir setengah milimeter, dia menghasil perubahan R seberapa. Kalau di mikrometer perubahan dengan ulir setengah milimeter menghasilkan kemampuan terbaca terkecil 1 milimeter dari mikrometer. Nah, ini juga sama. Ketika dia dengan ulir tertentu, dia bergerak, bergeser, harus linear ya. Nah, nanti kita lihat tuh translasinya grafiknya. Dia harus menghasilkan kemampuan terbaca terkecil berupa perubahan R. Nanti perubahan R ini bisa mudah ke arah besaran listrik ya. Kalau misalnya kita kuatkan dengan suatu rangkaian jembatan, nanti kan ada power supply unit ya. Nanti kita menggunakan prinsip kesetimbangan melihat dari ada gangguan-gangguan kapasitansi, induktansi, yang kita lihat sehingga kita bisa menganalisis gitu ya untuk mendeteksi misalkan dengan jarak X perubahan di kalau induktansi, perubahan selisih tegangannya, ada yang merupakan selain selisih berupa arus pusar yang terganggu, nanti banyak nanti kita jabarkan. Ini sebagai awal ya, kalian yang sudah kalian pelajari adalah perubahan resistif ya. Selain potensiometer nanti ada strain gauge ya. Strain gauge ya. Ada kawat yang diatur dengan konstruksi tertentu ya, ini bentuk wujud ya, konstruksi daripada strain gauge yang ada ya. Nanti ketika ada tekanan, ada force di sini yang bersentuhan, ya, kontaknya dia akan terjadi deformasi kawat ya, deformasi kawat. Nanti dihubungkan perubahan ini, perubahan transmisi mekanik yang terjadi secara kontak, kemudian ke arah perubahan R juga.
Kemudian relnya karena masih lemah perlu dikuatkan dengan satu rangkaian jembatan redstone, gitu kan. Dengan apa? Dengan power supply tentu kita akan melihat bagaimana prinsip kerja dari ini sudah ya yang perubahan resistansi ya untuk electric mechanic sensor. Kemudian kita nanti masuk ke kapasitif ya. Kapasitif ini di mana dia ada dua plat sejajar ya. Tadi kita sudah berikan contoh ya. Kalau di inductive proximity, capacitive proximity sensor dia ada dua platnya di luar ini. Nah, jadi ada benda yang lewat. Sini sebagai plat yang satunya lagi ada fixed platnya. Jadi dia menggunakan prinsip jarak di antara dua komponen di elektrik ya komponen elektrik ya berupa plat sejajar di sini kan ada kumpulan muatan-muatan ya dengan jarak tertentu ya. Maka terlihat bagaimana perubahan resistansi ketika ada perubahan muatan di dalam sini atau jaraknya diatur dirubah-rubah ya nanti ada translation rotasi daripada ini plat ini bisa kita atur sehingga dia mempengaruhi kita bisa atur perubahan nilai kapasitansinya ya. Nanti juga ada rangkaian jembatan sama ini karena beban semuanya berupa rangkaian jembatan yang menggunakan prinsip kapasitansi juga yang ada yang tetap ada yang sebagai yang bisa diatur ya. Jadi nanti kita melihat di sini ada kesetimbangan di dalam satu rangkaian ini. Kemudian nanti dari ada contoh teknologi yang induktansi ya, kayak di sini ada LVDT. Prinsip kerjanya lebih kepada dua kumparan sekunder dengan satu kumparan yang dimana digerakkan dengan sebuah inti yang bergerak misalkan. Ketika kita lihat di sini perubahannya. Jadi ada pada saat dia ke kiri ke kanan dia menghasilkan suatu nilai induktansi ya, perubahan induktansi ya. Inti core-nya mana ini inti core yang bergerak ya. Nanti akan menghasilkan perubahan induktansi yang sebanding dengan V-out-nya sesuai perubahan daripada induktansi tadi ya, sebagai gangguan yang dikondisikan dengan menggerakkan inti core ini iron core. Kapan di posisi 0 nanti kita lihat ya 0 yang dikatakan 0 ketika dia bergerak ke kiri dan di tengah inti kumparan dia akan kondisi di mana kesetimbangan awal ketika inti core ini bergerak nanti akan ada perubahan induktansi yang sebanding dengan V-out gitu perubahan V-out seperti apa gitu. Nah, nanti kita jabarkan ke bawah ya. Nah, jadi ini sebagai pendahuluan ya. Jadi ini yang sudah kita coba ulang ya di awal kita pernah sampaikan sensor resistif. Apa yang penting nih itu sebagai kisi-kisi juga di dalam UTS ya konstruksinya atau potensiometer itu ada potensiometer translasi, potensiometer rotasi, kemudian potensiometer rotasi multi-turn, ada singleton, ada multi-turn ya. Itu konstruksinya kalian harus memahami. Nah, ini berarti prinsipnya adalah kalau bagaimana prinsip potensiometer. Ketika kalian sudah bisa membedakan konstruksinya ada translasi, rotasi, harus detail kalau di UTS ya. Jelaskan prinsip kerja. Prinsipnya bagaimana itu potensi translasi. Jadi ada perubahan X. Jadi sebanding dengan nilai perubahan R ya. Jadi sehingga nanti di sini ada R max-nya ya, R max dengan power supply dengan PSU tertentu ya. Kalau udah ada PSU nanti bicaranya udah nanti ada yang absolut alat yang ada gangguan impedas, kemudian suhu juga. Nah kemudian yang ini adalah berupa perubahan prinsip kerja rotasi, potensiometer rotasi ada berupa perubahan sudut nih ya. Nah, sebanding dengan perubahan R-nya. Nah, ini sama juga, cuma beda ini singleton, ini multi-turn. Ini konstruksi fisiknya ya yang ada di potensiometer,
kemudian kita coba uji coba. Gitu. Nah, ini juga sudah ya bagaimana prinsip strain gauge ya dengan prinsip resistansi. Jadi ada epsilon ya, ada konstanta perubahan sebagai sebuah nilai konstanta perubahan daripada panjang ya, perpanjang tertentu dengan adanya gaya atau force tertentu ya. Definisi strain. Pengukuran menggunakan strain gauge umumnya digunakan sebagai sensor gaya torsi. Oke, ini udah ya kemarin ya. Pada dasar strain gauge mengukur strain atau regangan, namun dapat berkaitan langsung dengan stres ya. Strain gauge dapat pula digunakan untuk mendeteksi variabel-variabel mekanik seperti perpindahan, kecepatan, tekanan tampuk. Sudah kemarin, perubahan resistansi elektrik nih. Prinsip kerja strain gauge adalah ini cukup perubahan resistansi elektrik dari suatu bahan ketika mengalami deformasi mekanik. Kemudian kita juga karena apa? Sensor itu mendeteksi magnitude. Nah, ya, jadi ketika ada strain gauge kena gaya atau tekanan itu kan magnitude berupa tekanan dan gaya sebagai sebuah parameter besaran fisik itu masih lemah, perlu dikuatkan dengan menggunakan jembatan Wheatstone ya kan? Dibandingkan menggunakan ada sebuah rangkaian potentiometer. Untuk pengukuran saya menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone akan menghasilkan pengukuran yang lebih baik dan akurat ya. Karena kemudian pengukuran menggunakan rangkaian potensi akan menghasilkan error relatif tinggi yang berasal dari pengaruh temperatur. Nah, ini akan mempengaruhi ketidakakuratan. Nah, bagaimana ini kita untuk nanti di kisi-kisi juga ya, bagaimana untuk menghilangkan gangguan dari pengaruh temperatur. Kita harus menggunakan misalkan dummy gauge ya. Nanti kita lihat ya. Untuk upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pengaruh temperatur menggunakan dummy gauge ya. Pemasangan strain gauge pada semua lengan rangkaian jembatan sehingga pengaruh akan hilang. Selain hilang apa? Ya, jadi sensitivitas itu ternyata dengan menambahkan beberapa strain gauge ya, akan semakin sensitif ya. Nah, kalau sensor yang kita rangkai itu nanti akan sistem sensor yang kita buat ini akan lebih sensitif ya. Selain itu akan sebagai upaya untuk meminimalkan pengaruh temperatur ya. Pengaruh temperatur akan saling menghilangkan. Ini dengan prinsip menggunakan dummy gauge nya juga keluar ya di tes. Nah ini untuk meningkatkan sensitivitas yaitu tadi dengan full bridge circuit ya, jumlah strain gauge-nya diperbanyak. Oke. Jadi ada arah strain gauge-nya, arahnya dengan posisi tertentu, arah tangan sial ada dengan arah yang berbeda. Kemudian kita masuk nih sekarang nih untuk sensor kapasitif, induktif, piezoelektrik. Nah, coba Linda Setia nih, yang mana yang termasuk kapasitif nih dari gambar prinsip kerja yang menggunakan kapasitif A, B atau C, induktif yang mana, piezoelektrik yang mana? Coba siapa yang tahu? Ivan Setiawan, apa siapa? Rizky Ainul. Yang A ini apa ini? Prinsip apa? Izin jawab, Pak. Ya, mangga. Yang A itu kapasitif, yang B induktif, yang C itu resistif, ya, resistansi gitu. Iya, Pak. Nah, jadi yang A ini cirinya adalah ini kapasitansi bridge dan ada dua plat sejajar ya di sini. Nah, ini kapasitansi betul. Kemudian ini ada induktif ya seperti LVDT ya. Kita dua kumparan ke kiri, ke kanan digerakkan. Ketika di inti kumparan dia di kumparan yang primer dia 0. Jadi E-nya itu out-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, nanti bagaimana rangkaian jembatannya kita lihat ya. Nah, di sini adalah gangguan dengan adanya kumparan yang bergerak gitu kan. Pada saat dia 0 kemudian bergerak di kiri ke kanan itu akan terlihat perubahannya sehingga kita bisa mengukur misalkan perpindahan jarak suatu benda gitu kan dari titik 0 kemudian dipengaruhi oleh gangguan yang berupa induktansi. Kemudian ini piezo ya, tekanan ya. Dia ini ada sebuah filamen ya dengan material yang berbeda-beda ini ya. Komposisi lah ini, komposisi suatu bahan diberikan suatu force, ada suatu benda dengan gaya tertentu ya. Nah, sehingga dia ada tekanan di bahan ini. Piezo itu kan tekanan ya.
Sehingga dia nanti ada di sini harusnya ada probe elektrik ya, sehingga dia bisa menghasilkan osilator ya, frekuensi tertentu yang punya nilai untuk berubah nanti ke arah besaran listrik. Ya, ini ada penguatnya juga ya. Nah, jadi masih lemah karena dia penting dia ada melihat perubahan daripada VDF film ya, berupa film nih ya. Ini ternyata bahan untuk film ya dengan gaya tertentu itu masih lemah, dikuatkan dengan op-amp amplifier ya. Nah, kemudian menjadi satu sinyal yang bisa diteruskan ke synchronous demodulator ya. Nah, ini berarti apa? Prinsip mekanik udah ke elektrik ya. Akhirnya ini kita mempelajari sensor, elektromekanik sensor ya, yang menggunakan perubahan piezoelektrik dan perubahan tes induktansi, kapasitansi. Nah, ini sebagai awal kita mulai mengenal bagaimana persamaan model matematisnya dulu. Suatu kapasitor ini terdiri dari dua buah plat ya, yang dapat menyimpan muatan listrik dengan jarak tertentu ya, dengan volume. Nanti ada yang silinder juga ya. Dan silinder persamaan model matematisnya beda ya, ada dua plat sejajar dengan bentuk silinder ya. Jadi antara yang lingkaran di dalam dan yang di lingkaran di luar. Ya. Nah, ini kalau ini platnya ini berubah plat sejajar gitu ya. Nah, ini ada dua tipe yang kalian harus tahu prinsip tranduksinya menggunakan prinsip kapasitansi plat saja dan silinder ya. Jadi fisika rekayasa sebenarnya udah jelas ya. Nah, nanti bisa kita melihat, bisa merekayasa ya jarak ini dengan pergeseran gitu kan. Entah dengan rotasional, entah sama dengan potensiometer ya. Nah, jarak ini nanti kan kalau udah diameternya berubah ini ya, nanti akan nilai kapasitansi pasti berubah ya kan? Karena melihat model persamaan matematis ini ya. Nah, ini penting ya model persamaan matematis utama ini ya. Nanti kita melihat dari sisi perubahan kapasitas dari model plat sejajar dan silinder. Oke, itu prinsip dasar, prinsip tranduksi untuk perubahan nilai kapasitansi. Sehingga dengan adanya perubahan dari jarak kita di persamaan model matematis yang ada, kita merubah salah satu aja yang ada, yang variabel yang ada di dalam konsep model matematis kapasitansi itu. Tadi menggunakan ini adalah hasil dari perubahan grafiknya, konfigurasi yang ada ketika kita memodifikasi merekayasa posisi antara plat yang satu dengan plat yang lain gitu kan, dengan konfigurasi tertentu. Nah, dan dia sebenarnya termasuk sebagai kategori transducer reaktif ya, dengan konfigurasi yang dirubah sedikit, posisi daripada plat yang ada ya, dia makanya dikategorikan sebagai transducer reaktif karena memilih. Selain itu ya, dengan adanya perubahan ini tentu dan nanti ada dihubungkan dengan rangkaian listrik sehingga dia dengan adanya konfigurasi yang berbeda-beda dia akan terlihat impedansinya. Kita mempelajari impedansi yang tentu dengan konfigurasi yang ada ini, perubahan jarak tersebut impedansinya berbeda-beda, terutama pada frekuensi itu sebagai gangguan bagaimana kita untuk memfilternya, mengkondisikan supaya dengan karena kategorinya sebagai transducer reaktif dengan gangguan impedansi tertentu dengan konfigurasi dari jarak antara plat dengan konfigurasi model plat tertentu, itu kita bisa kendalikan kelola ya sinyalnya sehingga menghasilkan sinyal yang sudah tidak ada gangguan, meminimalisir lah, bukan menghilangkan tapi meminimalisir gitu. Semua yang ke arah elektrik ya itu lebih ke gangguannya itu perubahan panas, ya, impedansi. Sama kayak sebenarnya manusia itu ini di luar dari ini ya, manusia itu sebenarnya nggak bisa menghilangkan nafsu ya. Kita cuma bisa mengendalikan, meminimalisir nafsu-nafsu yang nggak baik ya. Nafsu-nafsu baik kita arahkan kepada nafsu-nafsu yang baik. Nah, jadi sama ini absolut alat juga gitu, dia punya
gangguan-gangguan yang sifatnya kita nggak paling meminimalisir gangguan yang ada. Kalau misalnya di berupa perubahan kayak tadi strain gauge ya, ada perubahan temperatur panasnya, gangguannya dia harus nanti dengan dummy gauge dikendalikan sehingga lebih terkontrol ya. Sensor kapasitif juga merupakan perangkat non kontak ya. Tadi ya kita udah belajar. Nanti kita di praktikum ya, di setelah UTS kita coba pakai PLC dengan sensor. Ini udah saya beli semua nih, sensor induktif kapasitifnya menggunakan PLC. Jadi nanti kita di praktikum ya. Kalau memang harus tatap muka, kan sekalian sama yang kemarin kita beli temperatur ya, sensor suhu DB dan LM35 ya kita coba. Ya, tadi kan ada plat, ada suatu benda yang lewat ya, ibaratnya ini dua plat yang ada di sensornya sebagai plat yang satunya lagi. Sensor kapasitif juga merupakan perangkat non kontak. Perangkat sensor kapasitif membutuhkan perangkat pengkondisian sinyal khusus. Nah, ini pada konfigurasi ini, nah ini konfigurasi salah satu yang diambil contohnya konfigurasi bagaimana kita merubah posisi ini fix plate-nya ada satu fix plate, tapi ada kondisi yang dirubah di satu, kan dua plat sejarah ini kita rubah dengan prinsip rotation, ya kan? Pada kondisi di samping sebuah plat kapasitor dapat berotasi dengan suatu sumu, dan sebuah plat lain sebagai dijaga stasioner, ini fix ya satunya. Nah, perubahan kapasitansi di sini, perubahan kan artinya kalau dirubah kan muatan elektrik di sini juga berubah, jaraknya berubah ya. Jadi dilihat dari persamaan model matematis tadi yang kapasitansi kan, nah, dia bisa menghasilkan satu nilai yang masih lemah sehingga perlu ada rangkaian khusus ya, rangkaian khusus untuk kapasitansi bridge sehingga menghasilkan payout tertentu. Ya udah sebanding perubahan pergeseran di sini, kita bicaranya pergeseran namanya mekanik elektrik ya kan. Berapa sebanding dengan perubahan outputnya nanti. Nah, itulah luas penampang plat proporsional dengan sudut rotasi. Nah, ini udah persamaan matematisnya. Nah, berarti sensitif sensor itu dilihat dari perubahan, dari perbandingan nilai kapasitas, perubahan kapasitas dan perubahan sudutnya ya, karena rotasi sifatnya. Nah, ini juga kalau keluar di UTS, ya, bagaimana persamaan model matematisnya dengan konfigurasi rotasi. Nah, ini jawab aja ini. Saya kebanyakan lebih ke konsep ya, nggak saya kasih angka ya. Kalau konsep dia ngerti pasti kasih angka juga kalian bisa nyarinya. Kemudian sensor gerak perpindahan. Ya, ini bisa konfigurasi sensornya untuk tadi rotasi ya. Sekarang posisi fix flat-nya di sini. Kemudian X-nya itu nggak moving ya, moving itu bergerak, bukan berotasi ya. Ini sama kayak potensiometer translasi ya. Kalau tadi potensiometer rotasi mirip. Konfigurasi untuk perpindahan transversal dan proximity. Nah, salah satu plat terpasang pada objek yang dapat bergerak, sedangkan plat yang lain dijaga stasioner. Nah, itu tadi ya. Nah, ini entah kita coba di praktikum. Berarti sensitivitasnya adalah nilai perubahan kapasitasi bukan sudut ya. Nah, berupa jarak perpindahannya. Oke, persamaan sensor display dan transversal ini tidak linear. Untuk membuatnya dapat digunakan, nah, perlu nih amplifier inverting. Kan udah pernah belajar kan op-amp. Nah, ada dua masukan, yang mana inverting, yang mana non inverting. Ya. Nah, kalian buka lagi. Nah, ini prinsip kapan dia nol, ketika dia kan gini. Kalau ada rotasi, kalau ini tadi apa? Semacam translasi. Ya. Ini ada dua plat sejajar gitu. Ketika lihat permodalan persamaan model matematis, kapan dia nol, dia jarak X-nya harus berapa dia semakin nol gitu kan. Sama kayak kumparan itu kan, kumparan inti yang bergerak menghasilkan selisih tegangan ya kan. Ketika dia kumparan inti, ada satu inti iron yang bergerak gitu kan, di sini dia nol ya. Kiri kanan punya nilai ya, perubahan induktansi, ini perubahan kapasitansi. Nah ini dengan cara kalau kapasitansi, jarak antara plat ini kalian ubah-ubah nih. Perubahan jarak tadi, X tadi, yang kalau yang translasi ya, kalau yang sudut, itu yang rotasi. Kapan dia nol gitu.
dengan persamaan model matematis yang tadi. Untuk tadi kita melihat perubahan-perubahan di geser, kita jadi akan bisa mengukur berapa jarak pergeserannya gitu kalau dia translasional. Jelas nih ya, terus lanjut. Kemudian penggunaannya pada tadi tekanan udah ya kan. Nah, saya bilang saya membahasnya dari dari sensor thermal fluida, kemudian sensor fluida, nanti ya baru aliran, sekarang level. Nah, level di sini kita menggunakan prinsip, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan elektromekanik sensor yang berupa perubahan kapasitansi ya. Tadi kita udah menggunakan dua plat sejajar nih ya. Pengukuran level fluida menggunakan sensor kapasitor dapat berupa kapasitor plat sejajar maupun silinder juga bisa ya. Ini juga bisa di semacam silinder juga. Nah, oke, jadi dua model persamaan matematis masih bisa dipakai. Kapasitor memiliki dua nilai kapasitor memiliki dua nilai kapasitor yang berbeda tergantung pada level fluida. Nah, kemudian fluida yang terdapat dalam kontainer harus diketahui nilai permisivitas relatifnya. Bagian kapasitor baik jenis plat maupun yang tidak terendam fluida diasumsikan berisi udara. Ada dua kondisi yang berisi udara yang ada di dalam cairan ya. Tadi lihat lagi persamaan model matematisnya. Ini dua bahan yang berbeda ya kan, di udara dan tercelup di dalam air. Nanti akan kita bisa peroleh nilai kapasitansi tergantung ketinggian levelnya tadi ya. Ya, mempengaruhi dari permitivitas relatifnya. Kita prinsip kapasitif ya, perubahan kapasitif ya. Ini mirip dengan pemodelan kapasitansi juga ya, ada dua bahan ya, soalnya semacam plat sejajar gitu kan. Ketika diberi tekanan dia ada perubahan D-nya di sini ya. Bagaimana transaksi tekanan tadi ke kapasitas ini tadi D-nya di sini akan berubah ketika ada perubahan tekanan. Ini dua bahan tadi nih ya, yang mirip dua plat sejajar tadi. Sehingga persamaan model matematisnya kapasitasnya merupakan fungsi daripada pressure ya. Ini secara prinsip ya bagaimana dia sebagai sensor tekanan ya. Kemudian untuk penguatan sebenarnya pada prinsipnya untuk rangkaian penguatnya, nanti ada rangkaian filternya juga. Kapasitasnya kita bisa mengkategorikan ya rangkaian di mikrofonnya sendiri ya. Ini untuk mikrofon ya. Untuk kita yang paling awal adalah penguatan menggunakan rangkaian op-amp. Bagaimana untuk sensor kapasitansi ya dikuatkan dengan rangkaian op-amp dengan menggunakan prinsip inverting amplifier. Rangkaiannya kan kemarin sudah bagaimana prinsip rangkaian yang termasuk inverting amplifier. Di integritas sudah kita bahas ya, di pengondisian sinyal menggunakan op-amp ya. Asumsi gain pada op-amp sangat tinggi sehingga beda tegangan pada beban negatif di titik A. Oke, sama dengan 0. Impedasi juga sangat tinggi sehingga harus yang melalui titik itu dapat diabaikan. Ya sama kita di kumparan, gitu. Tadi kita lihat dulu bagaimana kesetimbangan di titik 0-nya dulu ya kan. Pada saat inti kumparan berada di kumparan primer, ada dua kumparan sekunder yang berbeda. Semua diarahkan untuk melihat perubahannya itu diarahkan kepada suatu titik kesetimbangan ya. Yang dikatakan sama dengan 0. Kemudian dia secara persamaan stimulus muatan di titik A sama model sehingga hubungan kapasitasnya diperoleh hubungan yang linier. Nah, itu menghasilkan nilai output yang linier terhadap perpindahan X. Nah, sudah dikuatkan, dikondisikan supaya dia lebih linier. Prinsip rangkaian jembatan ya. Ada kompensator Z1 dan Z3 ya. Sebagai bridge completion ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi perlu setelah di rangkaian op-amp ini dikuatkan ke arah supaya linear V-out-nya dengan hasilnya linear. Kemudian
dilanjutkan dengan rangkaian jembatan ya. Ini untuk karena ada pengaruh impedansi ya Z2, Z1, jadi dikondisikan nilai impedansi yang ada ya tadi sebagai gangguan sehingga menghasilkan VO output yang sesuai kita inginkan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip LVDT, kan ada 3 kumparan yang mana yang primer ya. Primer, ada secondary, ada suatu inti iron ya yang digerakkan ke kiri, ke kanan. Ya, di kumparan primer itu yang seperti titik kesetimbangan ya. Ini adalah spek yang ada ya. Kalau kita menggunakan karakteristik perbedaannya antara potensiometer, LVDT AC atau DC ya. Itu pengaruh di range-nya ya, range-nya kemudian akurasi. Jadi ini terlihat juga kelemahan dan kelebihan dari konstruksi yang ada, spek yang ada ya. Nyata untuk potensiometer range-nya 2,5 sampai 500 mm. Kalau yang AC setengah sampai 500 mm ya. DC juga setengah dari segi range ya 2,5 sampai 500 mm. Bagaimana tingkat akurasinya yang paling bagus ya yang LVDT, resolusinya bagus, excellent. Repeatedly, pengulangannya bagus juga ini kelemahan dan kelebihannya ya. Nah, ini tesnya yang bagus, VDT, ACDC bagus, cost-nya yang paling murah yang potensiometer. Oke, nah ini contoh bagaimana kita melihat prinsip kerja daripada VDT ya. Ada bisa dilihat ini yang bergerak, kapan dia di titik kesetimbangan di primary coil dan di perubahan yang terjadi antara induktansi di second yang sekunder ya. Kita lihat yang di primary coil dia kapan dia di titik nolnya. Ketika dia berada di intinya itu di tengah di primary coil. LVDT digunakan untuk mengukur perbedaan atau jarak ya. Prinsip kerja arus bolak-balik AC mengalir melalui kumparan coil. Nah, tinggal dinarasikan ya sebagai akibat adanya tegangan eksitasi. Arus yang terinduksi melalui pasangan kumparan sekunder. Nah, ada 2 kumparan sekunder tadi ya sebagai arus, ada arus yang terinduksi. Tentunya kalau menggunakan AC dia frekuensi arus AC yang terinduksi sama dengan frekuensi eksitasi. Kondisinya amplitude arus yang terinduksi pada setiap kumparan sekunder tergantung dari posisi atau lokasi batang inti yang dapat berhenti atau bergerak. Oke, nah ini juga contoh ya. Gambaran di mana posisi titik nolnya ya pada saat di yang kondisi primer ya. Oke, ini sama dengan tadi prinsipnya. Juga nah, ini di LVDT closed loop dengan tahanan dalam RM. Dan persamaan model matematisnya beda antara LVDT open loop dan closed loop ya. Nah, kalian lihat bagaimana konfigurasi model persamaan matematisnya ya. Kemudian linear variable displacement transformer ya. Ini bagaimana kalau sudah dikuatkan tadi kita filter ya, ada sinyalnya sudah bisa dikuatkan. Kemudian bagaimana prinsip pemfilteran pada LVDT untuk mendapatkan bentuk tegangan output N0 yang sama dengan bentuk input XI. Tadi kan tadi perubahannya di awal tuh karena ada kalau elektrik mekanik ke elektro ya kan berarti harus ada perubahan awal dulu yang terkondisikan dan sehingga menghasilkan tegangan output tertentu ya. Tadi mengkondisikan dengan 2 kumparan, ketika lewat di primer dia ada posisi titik timbangannya. Gambar di bawah ini ada filter order, kemudian difilter dengan prinsip pemfilteran LVDT ya. Order 1 yang memberikan ripple outputnya ada gangguan ripple. Ternyata yang ada kategori gangguannya ada ripple ya, berupa ripple output yang cukup besar. Ini istilah untuk gangguan, kita bisa mengistikan di sebagai ripple output ya. Maka perlu difilter tuh LVDT dengan rangkaian rekayasa ya, kombinasi antara R dan C ya. Untuk menghilangkan ripple output yang berupa gangguan ripple output ya. Nah, ini untuk mengurangi ripple pada orde tadi pada orde 1, ini untuk orde 2.
Dan dengan rangkaian rekayasa R dan C yang lebih kompleks lagi ya, gitu aja prinsipnya. Oke. Kemudian metode pengkondisian sinyal, kita mengenal dua, rectification dan demodulation. Ini langsung aja ya, nih rangkaian pengkondisi sinyal secara prinsip. Nah, ini LVDT, tadi prinsip kumparan bergerak, tadi kapan posisi nol perubahannya itu masuk ke rangkaian amplifier ya, nanti dikuatkan, kemudian difilter ya dengan rangkaian RC yang kompleks dan op-amp. Nah, konfigurasinya sinyal yang masuk ke rangkaian low fast filter. Setelah dikuatkan di efek multiplier, kemudian ada pemfilteran. Nah, itu secara prinsip itu ya. Gambarkan bagaimana rangkaian sistem pengkondisian yang di atas ini boleh gitu. Yang ini kalian pilih nanti kalau ada kisi sebagai kisi UTS ya. Prinsipnya gitu aja. Kemudian, nah ini contoh sinyalnya. Nah, ya, kategori motion, LPDT outputnya seperti apa tadi gambaran yang tadi nih rangkaian sistem pengkondisian sinyal ya. Demodulasi LPDT, recover motion ya. Kita bisa lihat grafiknya. Kemudian kita masuk kepada piezoelektrik ya, suatu bahan piezoelektrik. Ini untuk piezoelektrik mikrofon ya, mempunyai sifat muatan listrik yang dapat disimpan dalam bahan tergantung pada dimensi ukuran bahan. Nah ini tadi untuk mikrofon dengan misalkan bahannya dengan wujud konstruksi fisiknya seperti ini ya. Kemudian jika muatan listrik tersimpan dalam bahan berubah, jika muatan listrik yang simpan dalam bahan berubah secara dinamik, maka ukuran bahan juga berubah. Itu prinsipnya. Ada perubahan di ukuran bahan, itu berarti muatan listrik yang tersimpan juga berubah ya. Ada perubahan bahan. Ini ada elektrodenya ya. Untuk gelombang akustik ya, bunyi tadi ya. Yang non kontak ya. Arus listrik I adalah perubahan muatan listrik persatuan waktu. Jika bahan piezoelektrik berubah dimensinya, terjadi perubahan muatan yang tersimpan. Nah, tadi ya dimensi. Oke. Maka bahan tersebut seakan menjadi sumber arus listrik. Ya, ini bagaimana mekanik ke elektrik ya. Secara non kontak tadi contohnya mikrofon. Hal sebaliknya adalah jika di dalam bahan dialiri arus listrik, maka dimensi bahan akan berubah. Bahan tersebut akan bergetar dengan dialiri arus listrik ya. Contohnya ada piezoelektrik mikrofon. Kita lihat bagaimana dia menghasilkan satu besaran listrik ya, dari adanya kontak. Dia walaupun non kontak ya, sama dengan sensor thermal ya. Ada gelombang bunyi, dia memang non kontak. Ya harus ada yang kontak, magnitude yang berupa ya tadi semua sensor itu mendeteksi magnitude dari yang ada di sekitarnya. Harus bersentuhan gitu. Cara pelaksanaan pengukurannya harus bersentuhan. Sensor thermal kayak yang non kontak kayak apa? Termometer gun ya. Termometer gun itu walaupun dia gak kontak, tapi dia harus ada infrarednya ini kontak dengan kulit. Ini juga sama nih. Magnitude dari besaran yang ada ini yang berupa acoustic wave ini harus bersentuhan dengan bahan yang ini yang sudah di-include dengan elektrodenya. Ya, sehingga ini disebut dengan piezoelektrik keramik ya, bahannya keramik. Perubahan dari tadi perubahan dimensinya akan mempengaruhi tadi muatan listrik yang dapat disimpan ya. Yang lain, contoh yang lain ya, pada material yang lain ya, contohnya apa nih? Nah, ini yang film nih yang saya bilang tadi, piezoelectric tactile sensor ya. Semacam PVD film. Oh ini yang buat jembatan timbang ini ya, bukan ya? Synchronous demolinator. Intinya adalah ada sebuah bahan ya dengan dengan gaya yang diaplikasikan pada material ya piezoelektrik, maka muatan Q yang dibangkitkan sebagai ini ya. Dia adalah koefisien muatan dan beda potensial yang dihasilkan dari permukaan A dengan ketebalan T. Permitivitas relatifnya dia ya. Ini nilai tertentu. Oke, itu mungkin ya persamaan matematis ketika dia berupa gaya ya.
Nah, ini contohnya piezoelectric tactile sensor ya. Nah, bagaimana dia perubahan magnitude sensor yang terdeteksi kemudian sinyalnya itu kalau masih lemah nanti dikuatkan dengan rangkaian amplifier lagi ya. Rangkaian op-amp hasilkan keluaran tertentu. Ini contoh yang untuk akselerasi ya, akselerometer bagian akselerasi yang bergerak relatif terhadap massa. Ini juga pada gaya pada kristal ya, berbanding lurus dengan akselerasi atau tingkat getaran vibrasi. Contoh yang lain untuk aplikasi sensor piezoelektrik. Ya mungkin itu ya, udah semua ya. Udah contoh terakhir untuk piezoelektrik. Kita ada pertanyaan sampai di sini? Ada kewajiban dari setiap mata kuliah yang perlu kalian satu lagi ya untuk kuis untuk mata kuliah sistem sensor ya. Mungkin sekarang jam berapa? Sampai sini ada pertanyaan? Kita langsung kuis kalau nggak ada pertanyaan nih. Jadi kita sudah membahas untuk prinsip elektromekanik sensor ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan memberikan kuis ya. Jadi setiap dosen itu sebelum UTS harus ada kuis dan setelah UTS satu kuis. Untuk setelah UTS satu kuis sebelum UTS jam 8.21. Bentar, saya naruh kuis di mana ya? Sebentar, ada Pak Sutanto ya. Punten, mungkin Bapak Sutanto ya bisa memberikan tambahan Pak. Karena sudah masuk kuliah terakhir ini Pak. Saya akan coba untuk memberikan kuis. Pak Sutanto ada ya? Iya Pak, bagus. Iya Pak. Selamat pagi. Jadi Iya. sudah sampai ke materi elektromekanik sensor Pak. Jadi rencananya kita masuk ke kuis. Iya. Enggak. Ada Iya. tambahan? Ya mungkin para mahasiswa mencermati apa yang disampaikan Pak Bagus yaitu tentang sensor. Jadi tadi pagi sudah ada feedback dari mahasiswa pemahaman tentang sensor, yaitu suatu device yang bisa mensensing atau merasakan segala sesuatu perubahan fisik, teknis maupun biologis ya atau kimia. Dan besaran itu dirubah menjadi suatu besaran yang bisa ditransmisikan ya, oleh transmitter. Nah, memang sensor ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dia merupakan salah satu bagian dari sistem instrumentasi ya, dan kontrol ya, mulai dari sensing, kemudian pengkondisian sinyal sampai kepada indikator atau tampilan atau nanti ke aktuator ya, aktuator. Nah, macamnya banyak sekali. Jadi di awal kuliah kan sudah diberikan tentang karakteristik statik, karakteristik dinamik, orde 0, orde 1, orde 2. Anda harus paham semuanya. Terus kemudian tentang sensor temperatur ya, sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Bagus, yaitu yang kontak maupun yang non kontak. Jadi ketika non kontak itu menggunakan suatu infrared ya. Jadi pengukuran suhu karena setiap benda yang mempunyai suhu di atas 0 Kelvin itu pasti mengeluarkan atau memancarkan radiasi inframerah. Nah, kita mempunyai detektor inframerah. Ya. Jadi itu adalah berbagai macam sensor sudah dibahas. Nah, sensor flow ini yang sebetulnya paling banyak ya dibandingkan dengan sensor level, sensor tekanan maupun sensor temperatur. Nah,
besaran-besaran ini kalian harus pahami dengan baik ya, bahwa sensor temperatur itu selalu mempunyai orde 1. Ya. Sedangkan sensor yang lain, tekanan, kemudian flow, kemudian level itu rata-rata mempunyai orde 0. Nah, orde 0 itu saya hanya mereview sedikit aja Pak Bagus ya. Jadi yang orde 0 itu dia hanya mempunyai gain atau penguatan, yaitu orde 0. Oke, kemudian flow itu macamnya banyak ya, macamnya banyak. Yang mungkin tidak kita bahas adalah flow yang ordenya kecil sekali. Jadi misalnya 1 mililiter per menit. Nah, itu menggunakan sensor flow yang seperti apa? Karena ini digunakan di dunia farmasi atau dunia biologi ya. Jadi pengukuran flow yang sangat kecil. Nah, kalau pengukuran yang sangat besar sekali, itu juga beda lagi. Ya. Jadi ketika kita mempunyai besaran-besaran perubahan fisis yang sangat kecil, yang sangat besar, mungkin tidak dibahas secara khusus di sini ya. Tapi yang kita bahas itu adalah sistem sensor yang ada di sekitar kita, ya di sekitar kita. Oke, jadi kemudian yang minggu kemarin sama hari ini adalah elektromekanik sensor, yaitu tentang sensor kapasitif, induktif, dan piezoelektrik. Ya, piezoelektrik. Oke, sementara dari saya itu saja Pak Bagus. Mau ada kuis ya terima Pak? kasih Pak. Ya, mungkin saya coba melanjutkan dengan kuis Pak. Saya coba share screen dulu. Sebentar, di mana tadi posisinya? Nah, ini ada sekitar jumlahnya ada 5 soal ya. Ya, teknologi sensor digunakan untuk parameter seperti nah, jadi ada jelaskan definisi sensor, definisi aktuator, perbedaan transducer input dan output, jelaskan perbedaan sensor dengan dihubungkan dengan smart card, kemudian sampai ke dalam sistem yang lebih luas lagi ya, sistem instrumentasi industri. Nah, ini dikerjakan sekarang, yang nomor 1 nanti saya share untuk sampai nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 hari ini sampai jam 11 dikumpulkan di email aja ya, di email saya. Kemudian nanti yang nomor 3 dikerjakan sampai dengan nomor 5. Ini nomor 5 masih saya lanjutkan soalnya. Ini dikumpulkan sebelum UTS ya, sebelum UTS jam 23.59 sudah terkumpul semua ya, bisa dibaca. Di screenshot aja nih, nomor 1 dan nomor 2 kalian kerjakan. Kalau sudah di screenshot nanti yang nomor 3 sampai dengan nomor 5 saya kirim di WA grup aja ya. Jelas ini untuk Pak Ujan, mana Pak Ujan? Iya Pak. Tugasnya jelas ya? Jelas Pak. Kuis hari ini dari jam sekarang jam berapa nih? Jam Cukup ya? 8.30 cukup Pak. Cukup sampai jam 11 dikumpulkan di email saya. Mungkin itu ya. Izin Saya bertanya, belum. Pak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ini diketik atau ditulis tangan, Pak? Ketik atau nanti kalau ditulis tangan ya. Kalau diketik kalian tinggal copy paste nggak ada 1 jam udah selesai ya. Dengan narasi kalian masing-masing sesuai dengan prinsip yang sudah saya sampaikan. Ya, jelas ya saya kira ya. Yang lain gimana? Masih ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk ini tulis tangan kan Pak, terus untuk kertasnya itu gimana ya Pak? Apa AVS atau boleh folio gitu Pak? Bebas ya, penting tulis tangan aja ya. Nanti kalau yang saya kirim kan baru boleh diketik boleh ya. Yang kemarin juga yang kuis yang dimensi juga itu nggak apa-apa diketik ya. Nah, kalau ini kan langsung hari ini juga
Saya mau lihat ya kemampuan kalian dalam waktu 2 jam ini sampai jam 11 ya. Nah, nanti kan yang dikirim ke email kan jamnya juga, kalau ada kendala ya disampaikan aja, ternyata ada kendala ini, nanti saya tandain beberapa mahasiswa yang pengiriman telat dari jam 11 kan. Nah, ya mungkin itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya tutup ya. Paujan gimana? Sudah, Pak. Sudah oke ya. Mungkin itu ya. Silakan kalian kerjakan, dikumpulkan ke email saya ya. Terima kasih ya atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila kurang di dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih Pak Sutanto. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih, Pak. Sutanto. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bagus, Pak Sutanto. Terima kasih Pak. Mohon izin live. Sudah ini ya, sudah di print screen ya? Saya sebelum live nih. Iya Pak, sudah Pak. Sudah semua, Wahyu, Nurani, sudah semua? Sudah Pak, di-share di grup angkatan Pak, sudah. Oh, oke. Mohon izin live.